Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kali ini video yang terbaru dengan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang berada di mana saja, sahabat Majelis Jami'ah Cirebon. Semoga kita semua yang berada dimanapun keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang halal, diberikan kenikmatan, diberi keselamatan dan keberkahan selalu adanya. Kita tidak panjang lebar lagi ya, saya coba akan menerangkan lagi tentang bab sifatnya Allah yang masih belum selesai saya terangkan. Al-Qahar, Allah itu maha tenang dari segala apapun dan tidak ada yang bisa mengganggu Allah. Siapapun orang itu, siapapun makhluk itu, karena Allah itu mempunyai hak dan segala sesuatunya itu adalah yang menentukan Allah, bukan manusia dan bukan orang lain. Itu. Dan Allah pun memberikan ketenangan kepada siapapun yang mau mendekatkan diri dengan Allah, yang mau mengagungkan asmanya Allah. Salah satunya orang yang menghidupkan hatinya dengan menyebutkan atau mengagungkan asmanya Allah, maka orang itu akan mempunyai ketenangan yang luar biasa dan akan mendapatkan keberkahan dari asma itu sendiri, menyebutkan atau mengagungkan asmanya Allah. Dan orang itulah yang akan mendapatkan sesuatu keistimewaan dari Allah, karena orang itu sendiri yang mau menginginkan seperti itu. Karena kalau kita melihat dari rumusnya di Alhamdulillah, kenapa Allah memuji kepada manusia? Karena manusia itu sendiri yang memuji kepada Allah dulu. Qadim ala hadis ala qadim. Itulah yang menegaskan bahwa orang itu akan diberikan suatu keistimewaan karena orang itu sendiri yang mau dekat dengan Allah. Al-Wahhabu, Allah itu tidak pelit. Allah itu memberikan, memberi apapun kepada siapapun, tidak peduli orang itu orang Islam, orang kafir, tidak peduli orang siapapun, apakah itu binatang, apakah itu manusia itu atau manusia yang kelihatan atau makhluk yang tidak kelihatan, Allah itu akan pasti memberi. Karena Allah itu mempunyai sifat yang sangat adil, yang sangat luar biasa. Apapun yang diminta oleh siapapun, Allah pasti akan memberi. Karena orang itulah yang menghendaki. Dan Allah pun tanpa menghendaki, Allah pun akan memberi secara umumnya. Tapi apabila orang itu menginginkan sesuatu yang khusus, maka orang itu sendiri harus khusus pula kepada Allah. Tidak mungkin sesuatu yang akan mendapatkan kekhususan apabila orang itu sendiri yang tidak meminta secara khusus. Jadi sifatnya Al-Wahhabu, Allah itu derma, Allah itu maha memberi, Allah itu kalau bahasa Jawanya loman. Kepada siapapun Allah itu tidak peduli, silakan. Inilah apa yang ada di dunianya. Apa yang ada di dunia diciptakan oleh Allah itu yaitu untuk manusia, untuk makhluknya. Dan untuk dinikmati silakan apapun.
Dan Allah memberikan kebebasan kepada makhluk itu, yaitu berupa akal. Mana yang baik dan mana yang tidak baik, itulah yang akan menentukan dia sendiri. Dan semuanya pun akan mendapatkan risiko. Ar-Razzaqu, Allah itu memberi rizki. Allah itu maha memberikan rizki. Allah itu maha merezekikan. Allah itu tidak pandang bulu memberikan rizki kepada siapapun. Apakah kepada binatang yang kecil seperti bakteri, seperti semut. Dari semut sampai ke binatang yang lebih gedenya itu pada manusia. Dan yang lebih gede lagi ke gajah yang lainnya. Dan makhluk yang tidak kelihatan pun akan diberi rizki. Dan rizki itu terbagi. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh. Itu pilihannya manusia, itu maunya seperti apa, itu pilih sendiri. Silakan bebas. Dan semuanya pun akan mendapatkan risiko. Apabila Anda menginginkan sesuatu yang kurang baik, maka Andalah yang akan menerima resikonya. Apabila Anda ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka Andalah yang akan mendapatkan sesuatu yang baik. Semuanya balik lagi kepada kita, yaitu ada resikonya. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun, tidak peduli. Terkecuali orang itu yang menginginkan rizki amalia bil maksud, dengan caranya menjalankan amalia bil maksud, yaitu mengamalkan sesuatu dengan caranya yang khusus, maka orang itu sendiri beda dengan orang yang lain. Bedanya apa? Bedanya orang lain pada tidur, orang yang menjalankan amalia bil maksud itu kebanyakan orang yang selalu dekat dengan Allah di waktu malamnya itu selalu mengagungkan asmanya Allah, atau menjalankan katakanlah wiridannya, atau tawasulan, atau bersolawatan. Yang pasti orang itu adalah mengagungkan asmanya Allah dan atau mengagungkan asmanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan adanya seperti itu, tanpa diminta pun, kalau benar-benar orang itu mengagungkannya dengan ikhlas, khotar bil bali Allah ya'lam. Di dalam hati ini ada sesuatu niat, sepercik niat, Allah itu maha tahu. Jadi apapun yang Anda lakukan, kalau Anda benar-benar ikhlas tanpa diminta pun, karena Allah itu sudah tahu apa niat Anda, sehingga terjadi seperti apa yang jadi kemauan Anda, sehingga seperti Anda melakukan seperti ini. Jadi jangan di saat kita lagi ada butuhnya kita dekat. Jadikanlah diri kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dengan caranya mengagungkan asmanya Allah. Dan bukan di saat malamnya saja, di saat kita lagi posisinya nggak tidur pulas, maka hidupkan hatimu dengan caranya mengagungkan asmanya Allah. Intinya disitulah manfaatkan napas Anda, daripada napas kita tidak bermanfaat hanya untuk menopang hidup. Berikanlah atau manfaatkan napas Anda itu menjadikan adalah catatan yang baik dengan mengagungkan asmanya Allah atau dengan caranya bersolawat. Jangan mengaku diri kita ini adalah orang-orang yang banyak berbuat baik. Belum tentu apa yang dilakukan Anda itu menurut Anda baik, tapi belum tentu secara syar'i itu baik. Tapi jadikanlah diri Anda menghidupkan hati Anda dengan memanfaatkan nafas Anda dengan caranya mengagungkan asmanya Allah atau dengan mengagungkan sholawat Nabi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semua itu akan bermanfaat bagi Anda dengan adanya pengetahuan sedikit demi sedikit. Kita akan terus belajar bersama-sama. Insya Allah dengan tidak adanya kesibukan di luar, nanti saya pun insya Allah siap belajar bersama dengan Anda semua, sahabat-sahabatku yang ada di manapun. Insya Allah dengan adanya keterangan itu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.